Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yasurru yubsata fi rizqihi wa ayyunahu fi asarihi falyashil rahimah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua FKMT Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan, guru saya tercinta Al-Mukarramah Ustazah Haja Maryam SAG. Kita doain Bu ya, mudah-mudahan Ketua FKMT kita ini panjang umur, sehat badan, dan cepat awet muda. Semoga awet muda begitu. Dan juga yang kami hormati segenap para asatidz yang lainnya. Ini cukup banyak, mungkin saya sebutkan satu persatu. Di antaranya yang tertua orang tua saya, Ummina Ustazah Ainul Rahmah. Ya, saya juga nyadarinya di kamar lebih bahaya kapan lama-lama. Dan juga yang kami hormati Ummina Ustazah Adaya ya iya Ustazah Badriah ada, Ustazah Marfu'ah Haji Nasib ada. Ya, saya mungkin gemol aja. Ustazah Marfu'ah Haji Nawi ada. Biasanya mah dia 4-5 kali ke rumah kita ini. Baru saya sekarang udah menjadi ketua forum dan juga yang kami hormati Ustazah Maryam Haji Nasib ada, Ustazah Nur Laila ada, Ustazah Nur Laila ada, Ustazah Nur dan juga Ustazah Juriyah ada, Ustazah Surya ada, Ustazah Haja Aliyah ada, Ustazah Haja Titi Yusuf ada. Dah jadinya goreng ceramah-ceramah itu. Dan juga yang kami hormati segenap para asatidz, para ketua FKMT, Majlis Taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pagi hari menjelang siang ini tentunya para ibu-ibu, para jamaah kaum muslimat, para sepuh, para ketua-tua majelis taklim dapat bersilaturahim
Di rumah kediaman saya tentunya majlis taklim khairul hasanah. Jadi pakai ilmu tadi khairul hasanah, yang dimana pertemuan kita pada saat ini adalah dalam rangka pembukaan pengajian, betul nggak Bu? Sekaligus dalam rangka acara halal bihalal. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada saat ini selama 2 bulan lebih kita berpisah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat taufik dan inayahnya kepada kita, dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang rezekinya sempit sebab kita bersilaturahim menjadi kita akan jadi luas. Barangkali kita belum ketemu pasangan suami, barangkali mudah-mudahan nanti ketemu pasangan suami. Masih ada niat? Kurang goyang kayaknya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Bu, momen yang terpenting, Bu, setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, ya. Kemudian pada malam hari terakhir malam Ramadan kita ada yang namanya berhari raya Idul Fitri. Betul nggak kira-kira, Bu? Kemudian besok paginya kita lanjutkan dengan sholat sunat Id berjamaah. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat Id berjamaah, kita pulang dari masjid kita pulang dari musola kita atau masjid di mana-mana kita melaksanakan sholat Id. Tentunya Allah punya sifat Rahman dan Rahim akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul nggak? Maka setelah itu, Bu, ada lanjutan lagi momen kita, tradisi kita, umumnya rakyat Indonesia habis melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita melaksanakan sholat Id, momen kita adalah maaf-maafan. Betul nggak kira-kira, Bu? Betul nggak kira-kira, Bu? Pertama, yuk, ya, seorang istri minta maaf kepada suami. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Gak apa-apa, betul Pak. Oh, ngerti di sini. Iya. Betul nggak, Bu? Minta maaf kemana sama suami, Bu? Bu, minta maaf? Iya. Kalau yang punya suami harus minta maaf. Saya aja dirangkul sama istri saya. Dipeluk. Bang Hoy, maafin aja dulu. Sakit pada saat itu. Saya juga nangis hingga keras. Bang, maafin saya. Itu punya kesalahan. Bentar. Saya kasih air. Pak Ustaz, itu yang punya suami. Bagaimana kalau saya nggak punya suami? Minta maafnya kepada saya. Bu, orang udah mati kita nggak boleh mintain apa-apa. Betul lah kira. Yang ada adalah doain suami kita. Pada saat itu mungkin hari kita mendoakan suami kita. Sebab anak mantu kumpul, Bu, suami kita nggak ada. Pada saat itulah, Bu, kita berdoa. Betul lah kira. Pengen minum. Ya. Mohon maaf. Lanjut. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya di Jakarta, ini suami saya ada di kampung, Pak Ustaz. Saya mau pulang kampung nggak punya duit, Pak Ustaz. Berdoa ajukan. Nyampe kah, Pak Ustaz? Nyampe, Bu. Ibu di Jakarta mendoakan suamiku pada hari Idul Fitri. Nyampe. Pada saat itu dibuka lebar-lebar, Bu, makan ibu. Amin apa? Nah, pada saat itu
Hadis Nabi menjelaskan, "Fajijalahi qaddu kana ahabba ilaihi minad dunya." Inna Allah azza wa jalla la yudkhilu ala ahli kubur min du'ai ahli dunya amsalul jibal. Hadisnya. Apabila kita berdoa kepada si mayit atau orang yang telah meninggal dunia, baik itu suami, baik itu anak, baik itu mantu, baik itu paman, baik itu semua kaum muslimin, bila mana kita berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, Bu, karena ahabba ilaihi minad dunya, adalah dunia beserta isinya amat senang. Betul atau tidak? Sampai kamu iringan doa yang kita lantunkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini jawabannya. Inna Allah azza wa jalla la yudkhilu ala ahli kubur min du'ai ahli dunya amsalul jibal. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan doa-doa orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia besar daripada pahala orang yang mendoakan tersebut seperti gunung. Amin apa Bu? Gunung gede apa kecil Bu? Kuburan 2,5 meter Bu ya. Padahal kita itu gunung gede Bu. Asbab kita ikhlas mendoakan suami kita kepada Allah yang lebih gede, disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya menjadi roboh min riyadil jannah. Amin. Itu yang suaminya atuh. Bagaimana Ustaz? Suaminya 2 meninggal semua. Sumpah ini mah. Orang boleh pilihkan. Oh, jamak. Ya ini kan. Sorry. Udah Bu ya. Udah. Momen yang berikutnya, Bu. Momen yang berikutnya adalah anak minta maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Dan yang ketiga Bu, ya, momen yang berikutnya pada hari Idul Fitri adalah tetangga maaf sesama tetangga. Udah pada maaf sama tetangga? Udah pada apa sama tetangga? Kalau belum maaf Bu, doa kita masih gantung pahala kita. Betul ya Bu? Bu, justru di situlah Bu ya. Kita punya kesalahan dari tetangga, Bu. Kita maaf dengan tetangga Bu. Kita berangkulan dengan tetangga kita Bu. Ya kan? Dosa kita Bu jatuh brutuk kayak capi di oyang. Betul ya? Bu, saya mau nanya ini, karena baru udah nggak ada pun capi, betul ya? Pernah Bu ngoyak pun capi? Bagaimana Bu capi kau doyak? Beruntuk. Sama juga begitu ibu meluk suami ibu Bu ya, itu pun dosa ibu Bu berjatuhan. Bu, itu momen yang sangat penting yang kita lakukan Bu pada hari raya Idul Fitri. Kemudian lanjutkan dengan apa lagi Bu? Kita lanjutkan Bu dengan bersilaturahim kemana? Terutama Bu, kita bersilaturahim kepada terutama Bu nih, kepada keluarga. Setelah kita bersilaturahim kepada keluarga Bu, kepada sanak pemilik. Tahu saya kepada sanak pemilik, kepada handai tol. Setelah kepada handai tolan, kepada kerabat dari kongkong cici kita Bu. Kalau kita masih ingat kita datangnya. Yang terakhir Bu, ya di minggu keempat Bu, ya. Setelah itu berziarah kepada guru. Udah lebaran kepada guru? Ya, alhamdulillah. Mati saya ada 5 pasal, semuanya sudah pada hadir ini. Ya, buka pertama ini Ustaz Jamat Tua ada rombongan. Penting itu Bu, berziarah kepada guru. Ya, bersalaman kepada guru. Yang terakhir Bu, ya, terakhir Bu ya. Terakhir Bu, ya, kalau kita punya duit Bu ya, kita berziarah ke pasar minggu. Betul kan? Betul kan? Ya, kan pertama keluar sana pemilik handai toh guru kin. Nah itu
uang kita bawa ke sana. Cuma kita bawain kacang dua kayaknya girang banget, betul lah. Betul lagi kata Bu. Betul. Jangan kebalik ini mah. Ke guru belum, betul nggak? Kau mertua belum. 2 hari udah lihat uang kita, betul lah. Betul nggak? Ya kalau udah kesana kan duitnya ada boros, ya kan? Jadi borong-borong lagi uang kita Bu. Jadi uang kita duluan yang orang kita bantu, betul lah kita. Jangan itu bukan momen yang momen yang terbaik. Tadi Bu, terutama keluar. Habis keluarga sana pemilik, habis sana pemilik ada tol, habis ada tolan terap, habis kerabat guru. Oh, Ustaz, saya lebaran ini. Ustaz kayaknya orang mana ngaji dinjek begitu Ustaz. Terus dari beli baju gua seumpama ya kan. Ustaz 200.000. Alhamdulillah. Kira-kira Bu. Kemudian apa Bu manfaat daripada kita silaturahim? Ya Bu. Manfaat daripada kita bersilaturahim ada 3. Yang pertama, Allah akan meluaskan rezeki kita. Yang kedua, Allah akan memperpanjang umur kita. Yang ketiga, Bu, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Hadis yang pertama, may yasurruhu ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asari falyasil rahim. Barang siapa orang yang ingin dimudahkan agar diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul? Falyasil rahimah. Hendaklah kita banyak menyambung silaturahim. Coba asbab kita silaturahim ini nampaknya pada panjang umur, sehat semuanya, betul. Kayak ini awet muda semua, betul nggak? Kenapa Bu? Kenapa? Ya emang orang silaturahim itu banyak gembira, betul nggak? Betul nggak? Banyak ceria dan canda. Apalagi zaman sekarang zaman HP, banyak happy gitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Nah itu Bu ya kan. Coba kalau kita nggak silaturahim, ya pikiran gaul, kecut, musam, ya kan? Coba. Pikiran kayaknya kesel bae Bu, ya kan? Apalagi mau orang-orang doyan ibadah, apalagi mau doyan ngaji Bu, maka cepat makan. Bukan ditanya. Lalu kemana bayar kata-kata? Gue kayaknya lagi makan, mati kali lu. Tapi gini, betul nggak? Kira-kira ngomong kasih semacam itu. Coba ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dan asbab silaturahim. Allah akan mempercepat mengampuni daripada dosa-dosa kita. Lain muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lakuma qabla an yatafarraqa. Ada 2 golongan orang muslim bertemu kedua golongan orang tersebut, fayatasawfahani, kemudian dia bermusyafahah, berangkulan, berjabat tangan, itu kemana biar ketemu kan gitu Bu. Betul nggak Bu? Baru ketemu bagaimana ini kan? Supaya yang musim pesta, ya kan? Orang ketemu di rumahnya, kita ketemu di kondangan. Lu kemana Pak ini? Minal aidin ya? Kan begitu Bu, ya kan? Apa kata Rasulullah? Illa ghufira lahum qabla ayyata berbuat. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum keduanya berpisah. Coba ya, ini manfaat daripada silaturahim yang kita. Oke, ini boleh. Ya udah. Oleh karena demikian, ya, maka kita manfaatkan ya, kehidupan kita, manfaat kehidupan kita di dunia ini, ya. Jangan kita memutuskan silaturahim. Kenapa Bu? Ya. Kalau hidup kita diberikan panjang umur, luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Falyasil rahimah. Hendaklah kita banyak menyambung silaturahim. Coba asbab kita silaturahim ini nampaknya pada panjang umur. Sehat semuanya, betul. Kayak ini awet muda semua, betul nggak? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ya emang orang silaturahim itu banyak gembira, betul nggak? Betul nggak? Banyak ceria dan canda. Apalagi mau zaman sekarang zaman HP, banyak happy gitu.
itu. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Nah itu.